Hai, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi matematika kita, yakni matematika kelas 7 SMP, kurikulum Merdeka revisi 2022. Nah, ini adalah bab terakhir, bab 6 tentang data dan diagram. Nah, kalau kalian bisa buka di halaman 194 ya. Nah, data itu apa sih? Data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Nah, data itu berguna untuk membuat sebuah kesimpulan atau mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Kalau kalian lihat di buku, data itu nanti akan dibedakan menjadi dua, yakni data apa? Yang pertama ada namanya data kategorik ya. Dan yang kedua itu adalah data numerik ya. Jadi ada dua jenis data, yang pertama kategorik, yang kedua adalah jenis data numerik. Nah, apa sih data kategorik dan data numerik itu? Kalau data kategorik ya, data kategorik itu adalah data yang berbentuk kualitatif ya. Biasanya bukan berbentuk bilangan ya, berarti tentang kata-kata ya. Yang kedua, kalau numerik itu adalah data yang selalu berbentuk angka. Nah, contohnya bagaimana? Yang kategorik, contohnya misalnya gini, kalau kalian lihat di buku itu misalnya nama provinsi. Nah, nama provinsi ya, nama provinsi. Nah, ini misalnya kan ada Sumatera Selatan gitu kan. Terus misalnya Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, ini kan bukan berbentuk angka ya, tapi berbentuk tulisan ya. Ini adalah data kategorik. Contoh lain lagi misalnya nama negara, Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Atau misalnya urutan nomor kelas, misalnya di situ ada 71, 72, 73. Nah, itu juga termasuk data kategorik. Kenapa 71 ya? Urutan kelas tadi yang pertama apa kan, ada 71 misalnya gitu kan, kemudian 72 ya, ini biasanya gini ya tulisannya ya, 73. Nah, ini kenapa bukan disebut dengan data numerik tapi disebut dengan data kategorik ya. Nah, ini karena jenis data ini ya, bilangan peringkatnya tidak dapat dioperasikan dengan operasi matematika. Jadi kan kita nggak bisa menambahkan 71 ditambah dengan 72 gitu, tidak bisa ya. Nah, makanya disebut dengan data kategorik ya. Kemudian kita lihat contoh di data numerik. Kalau tadi data kategorik itu kan bukan berbentuk bilangan ya, tapi kalau data numerik itu berbentuk bilangan. Misalnya apa? Tinggi badan. Nah, tinggi badan, kalau kalian bilang tinggi badan itu kan berarti angkanya ya. Misalnya tinggi badannya 135 cm, tinggi badannya 140 cm. Itu kan berarti dalam bentuk angka. Apalagi misalnya lagi jumlah medali. Jumlah medali. Nah, misalnya medalinya berapa? Medalinya emas mendapatkan 5, perak mendapatkan 3 dan sebagainya. Itu kan dalam bentuk angka, jadi disebut dengan data numerik. Kalau yang pertama tidak menggunakan angka berarti namanya data kategorik, yang kedua dalam bentuk angka berarti namanya data numerik. Itu adalah tentang data. Nah, sekarang kita masuk tentang diagram. Ini materi ini juga sudah pernah kalian pelajari ketika kelas 6 SD ya, tentang diagram. Bahkan di kelas 4 kalian mungkin sudah pernah belajar tentang diagram. Nah, yang akan kita pelajari pertama kali adalah tentang diagram batang. Nah, misalnya kalau kalian buka buku kalian ya, nanti di situ ada di halaman, mulai di halaman 222, membaca dan menginterpretasikan diagram ya. Di situ nanti ada beberapa jenis diagram batang. Ada diagram batang yang ganda, jadi nanti satu ada yang dua ya. Misalnya saya punya sebuah, nah misalnya gini. Contoh ya. Ini ada nilainya misalnya 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian terus nanti kita akan bahas yang satunya ya. Kemudian ini jumlah. Nah, misalnya nilai 6 itu ada 2, berarti kita tulis garisnya 2 ya. Nah, jumlahnya ada 2.
7-nya ada 3, berarti seperti ini. 8-nya ada 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 9-nya ada 2. Nah, ini kan tabel. Tabel ini kita diminta untuk membuat diagram batangnya, berarti bentuknya bagaimana? Nah, kita lihat ya. Nilai itu di sebelah sini. Nah, di sini jumlahnya. Ini misalnya 0 ya. Dari sini nih 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. Tapi ini harus sama ya, maksudnya jarak dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 ini harus sama, nggak boleh berbeda ya. Kemudian yang bawah ini kan nilai, ini jumlah, terus ini nilainya. Misalnya nilainya saya tulis di sebelah sini 6, 7, 8, 9 ya. Dan ini juga harus sama ya, antara jarak antara angka yang satu ke angka yang lain juga harus sama. Misalnya tadi nilai 6-nya itu ada 2, berarti ini kita bikin batang sampai ke 2 ya. 7-nya ada berapa? 7-nya ada 3, berarti naik sampai ke 3. 8-nya ada 5. Dan 9-nya ada 2. Nah, ini adalah jenis diagram batang yang tunggal ya. Berarti hanya ada satu ya, satu diagram. Yang kedua, ada diagram batang itu yang isinya lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Misalkan ya, kalau tadi udah paham ya. Misalkan saya tulis ya. Misalkan seperti ini. Ini misalkan kelas. Ya, ini kelas 71, kelas 72, kelas 73 misalnya gitu. Nah, ini perempuannya. Kemudian ini laki-lakinya ya. Berarti ada 2 ya. Ada perempuan, ada laki-laki. Misalnya perempuannya ini ada 10, laki-lakinya ada 15 ya. Perempuannya ada 20, laki-lakinya ada berapa? Ada 5 misalnya gitu. Dan ini misalnya perempuannya 15, laki-lakinya berapa? 10. Sama-sama satu kelas isinya 25 anak. Maka bentuk diagram batangnya ya, ini kan kelasnya kita tulis 71, 72, 73 ya. Ini karena ini kelipatan 5, saya tulis di sini 5, 10, 15, 20 ya. Bisa seperti ini. Nah, di sini kan ada perempuan dan ada laki-laki ya. Kalau mau dikasih terus bisa di depannya ditambah terus ya. Nah, pertama kita tulis dulu yang perempuan 10. Yang 71 ya, 10. Kemudian 72-nya 20. Yang 73-nya adalah 15. Berarti sampai sini ya. Nah, ini bagian yang perempuan. Kemudian karena dia ada perempuan, ada laki-laki, berarti laki-lakinya 15. Nah, karena supaya membedakan, kalian bisa pakai 2 warna yang berbeda. Karena di sini saya pakai warna yang sama ya, saya kasih yang laki-laki itu adalah diarsir seperti ini ya. Ini 5. Nih ya. Kemudian yang ini 10. Nah, dan di bagian sini kita kasih keterangan. Misalnya saya tulisnya di bagian atas bahwa yang kotak kosong itu adalah perempuan dan kotak yang bergaris-garis itu adalah laki-laki. Nah, ini adalah diagram batang yang ganda atau lebih dari satu diagram. Kalau misalnya ada 3 apa ya, atau misalnya ada 3 kotak gitu, berarti warnanya bisa berbeda atau dibuat dengan tanda yang berbeda. Nah, demikianlah tadi apa yang dapat saya sampaikan tentang data dan diagram batang. Masih ada satu materi lagi, yakni tentang diagram lingkaran. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.